Matematika kelas 6. Bab 2, rasio. Subbab A, konsep rasio. Halo, apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Pada bab ini, kita akan belajar memahami konsep rasio dan menggunakan bahasa rasio untuk menjelaskan hubungan perbandingan antara dua besaran, serta menentukan kesamaan rasio dengan menggunakan tabel rasio, dan menentukan rasio satuan, serta menentukan rasio bagian terhadap bagian, dan rasio bagian terhadap keseluruhan. Materi ini akan kita pelajari dalam dua pertemuan, yaitu Pertemuan 1, membandingkan benda dan pengertian rasio. Pertemuan 2, latihan. Tujuan pembelajaran pada subbab ini adalah memahami konsep rasio dan menggunakan bahasa rasio untuk menjelaskan hubungan perbandingan antara dua besaran. Mari kita mulai dari Pertemuan 1, membandingkan benda dan pengertian rasio. Pada pertemuan ini, kita akan mengamati dan membandingkan dua paket bibit pohon. Mari kita pelajari konsep rasio, permasalahan, kesadaran lingkungan. Coba perhatikan gambar berikut. Sekolah Dasar Mentari akan melakukan penanaman bibit pohon bersama-sama. Bibit tersebut akan ditanam langsung oleh siswa di kebun belakang sekolah didampingi oleh guru. Maka dari itu, siswa diminta untuk membeli bibit pohon dan dibawa ke sekolah. Jika terdapat dua paket bibit pohon dengan harga yang berbeda, bagaimana kalian menentukan bibit pohon yang akan dibeli? Pada eksplorasi 2.1, kalian akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Selanjutnya, membandingkan benda. Eksplorasi 2.1, membeli bibit pohon. Ayo bereksplorasi. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menentukan harga paket bibit pohon. Paket A, Rp50.000 dan paket B, Rp40.000. Artus, ketua kelas 6B, pergi ke toko untuk membeli bibit pohon yang akan ditanam di sekolah. Sesampainya di toko, terdapat dua paket bibit pohon seperti pada gambar. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan berdiskusi bersama teman sekelompok kalian. A. Paket mana yang memiliki jumlah bibit lebih banyak? B. Paket mana yang harganya lebih murah? C. Menurut kalian, paket bibit pohon mana yang sebaiknya dibeli oleh Artus? Jelaskan. Atau banyaknya tertentu, seperti menentukan mana yang lebih besar, atau lebih banyak, atau lebih mahal, dan lebih kecil, atau lebih sedikit, atau lebih murah. Dalam menjawab pertanyaan A dan B, kalian melakukan perhitungan sederhana dan membandingkan langsung bilangan hasil perhitungan. Namun, jika dalam menentukan solusi dari pertanyaan C, kalian hanya menghitung dan membandingkan bilangan, yaitu banyak bibit dan harga bibit. Kalian akan berakhir pada solusi yang salah, karena kalian hanya akan melakukan perbandingan antara jumlah bibit dan harganya. Untuk itu, dalam membandingkan harga bibit pohon yang lebih murah, pada permasalahan eksplorasi 2.1 tersebut, dibutuhkan kemampuan dalam menerapkan operasi hitung perkalian dan pembagian. Ayo mencoba! Berdasarkan kegiatan eksplorasi 2.1, berapa harga satu bibit pada kedua paket bibit pohon? Jawabannya, harga satu bibit pohon pada paket A sama dengan Rp50.000 dibagi 4 sama dengan Rp12.500. Harga satu bibit pohon pada paket B sama dengan Rp40.000 dibagi 3 sama dengan Rp13.333. Jadi, harga satu bibit pohon pada paket A
adalah Rp12.500 dan paket B sebesar Rp13.333. Selanjutnya, pengertian rasio. Eksplorasi 2.2. Menanam pohon di kebun sekolah. Ayo bereksplorasi. Coba perhatikan gambar berikut. Selain menanam bibit yang dibawa siswa, guru mengajak siswa untuk menanam pohon di kebun sekolah. Pada gambar tersebut, terlihat pohon cemara ditanam di sisi sebelah kanan kebun sekolah. Sedangkan di sisi sebelah kiri kebun, ditanam pohon pucuk merah. Satu pohon pucuk merah berpotensi tumbuh besar dan membutuhkan lahan yang lebih luas dibandingkan satu pohon cemara. Oleh karena itu, prinsip yang digunakan dalam menanam pohon di sisi kanan dan kiri kebun adalah untuk setiap 2 pohon pucuk merah, terdapat 3 pohon cemara. Jawablah pertanyaan berikut ini. A. Jenis pohon apa yang lebih banyak ditanam? Jawabannya, pohon cemara. B. Berapa banyak pohon pucuk merah? Jawabannya, 4 pohon pucuk merah. C. Berapa banyak pohon cemara? Jawabannya, 6 pohon cemara. D. Tuliskan perbandingan banyak pohon pucuk merah dan cemara. Jawabannya, 4:6, sama dengan 2:3. E. Tuliskan perbandingan banyak pohon cemara dan pucuk merah. Jawabannya, 6:4, sama dengan 3:2. Berikut pembahasan. Perbandingan 2 besaran disebut rasio. Besarannya dapat berupa ukuran atau jumlah benda. Rasio dapat dinyatakan dengan beberapa cara. Contohnya, A banding B atau A per B. Keduanya dibaca rasio A terhadap B. Pada besaran yang sama, rasio dituliskan tidak menggunakan satuan. Contoh, rasio jumlah pohon pucuk merah dan cemara adalah 4:6. 4:6 memiliki arti bahwa setiap 4 pohon pucuk merah terdapat 6 pohon cemara. Rasio dapat dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Hal ini dimaksudkan penulisan rasio dibuat dalam perbandingan yang lebih kecil. Contoh, 4:6 sama dengan 2:3. Maka, bentuk paling sederhana dari rasio 4:6 adalah 2:3. Rasio A banding B akan berbeda artinya dengan B banding A. Contoh, rasio pohon pucuk merah terhadap cemara adalah 2:3, memiliki makna bahwa untuk setiap 2 pohon pucuk merah, terdapat 3 pohon cemara. Jika rasio pohon pucuk merah terhadap cemara adalah 3:2, berarti untuk setiap 3 pohon pucuk merah, terdapat 2 pohon cemara. Selanjutnya, ayo bekerja sama. Jika lahan diperluas dan akan ditanam pohon pucuk merah sebanyak 14 pohon, berapa pohon cemara yang ditanam? Diskusikan bersama teman satu kelompok kalian. Jawabannya, rasio pohon pucuk merah terhadap cemara adalah 2:3. Jika pucuk merah ditanam sebanyak 14 pohon, maka cemara ditanam sebanyak 21 pohon. Selanjutnya, ayo berpikir kritis. Jika diketahui jumlah pohon pucuk merah, bagaimana cara menentukan jumlah pohon cemara? Jawabannya, jika pohon pucuk merah bertambah 2 pohon, maka pohon cemara bertambah 3 pohon. Atau, jika pohon pucuk merah berkurang 2 pohon, maka pohon cemara berkurang sebanyak 3 pohon. Sebaliknya, jika diketahui jumlah pohon cemara, bagaimana cara menentukan jumlah pohon pucuk merah? Jawabannya, jika jumlah pohon pucuk merah diketahui, maka untuk menentukan jumlah pohon cemara, yaitu dengan membagi jumlah pohon pucuk merah dengan 2,
dan dikali 3. Jika jumlah pohon cemara diketahui, maka untuk menentukan jumlah pohon pucuk merah dengan cara membagi jumlah pohon cemara dengan 3, lalu dikali 2. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang telah disampaikan? Semoga kalian dapat memahami dengan baik pembelajaran yang sudah kita bahas kali ini. Rajinlah belajar dan tetap semangat ya!